Kiri. Oh, salah kiri. Memakai topi dan masker, pesinetron Jonathan Frizzy alias Ijong terlihat lemas dan tidak berkomentar sedikit pun saat meninggalkan Mapolres Bandara Soekarno-Hatta untuk dipindahkan ke Lapas Pemuda Tangerang, Banten, Senin siang kemarin. Gimana Mas Ijong? Kondisinya Mas Ijong semalam ini pendarahan ya Mas? Keluarga sudah ada yang jenguk Mas Ijong. Bagaimana Pak kondisi Ijong belakang? Aksi tutup mulut kembali Ijong lakukan ketika tiba di Lapas Pemuda Tangerang, Banten. Tak hanya diam, kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini juga lebih banyak menunduk menghindari sorot kamera wartawan yang terus memburunya. Kiri. Oh, salah kiri. Sebelum dipindahkan ke Lapas Pemuda Tangerang, kondisi kesehatan Ijong dikabarkan mengalami pendarahan dan sempat dibawa ke rumah sakit. Diketahui menurunnya kondisi kesehatan Ijong disebabkan karena mantan suami Dena Devanka ini mengalami syok dan terpukul. Ya, seperti yang bisa dilihat masih belum pulih gitu ya. Semalam juga memang ada pendarahan. Iya lagi sakit kan, lagi dicek tadi ada pendarahan, jadi mau di rumah sakit. Kemarin malam Ijong mengalami pendarahan lagi. Jam 10 kita bawa ke Siloam, kita cek terkait dengan kesehatan Ijong. Sampai saat ini terinfo dari teman-teman di Polres masih dalam keadaan sehat. Pendarahan itu karena mungkin situasi dalam keadaan stres, panas dalam, itu keterangan dokter yang kami terima. Stresnya Ijong diduga terkait kasusnya yang kini menjadi terdakwa setelah berkas kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten dan siap disidangkan. Ya, Ijong tidak menyangka kasus sindikat peredaran vape berisi liquid mengandung ethomidate yang menjeratnya akan bergulir ke persidangan. Ijong pun semakin tertekan lantaran orang-orang terdekatnya mulai menjauh. Apalagi pada pemindahan penahanan kemarin, tak terlihat sang paman Beni Simanjuntak dan kekasih Ijong Ririn Dwi Ariyanti. Nanti aku kasih yang Tidak ada hal yang spesial. Ijong pada saat ini dengan teman-teman yang lain itu status sama sebagai terdakwa. Berbeda dengan kondisi Ijong yang tengah jadi pesakitan, sang pacar Ririn Dwi Ariyanti justru memposting foto-foto aktivitasnya berkumpul dengan para sahabatnya. Rumor yang berhembus menyebut Ririn telah meninggalkan Ijong. Bener nggak sih Kak? Atau mungkin ada odoannya aja buat Kak Ijong, ini seperti apa? Jika benar demikian, penderitaan Ijong semakin lengkap di saat dirinya sedang terpuruk. Kemarin dilamar sama Kak Ijong, ini seperti apa sih kebahagiaannya Kak? Diam-diam Luna Maya dan Maxi Botie sedang sibuk menyiapkan hajatan pesta pernikahan episode kedua yang rencananya dihelat di Jakarta pada bulan Juli ini.
Anehnya meski Luna dan Maxi mempunyai banyak teman serta rekan bisnis di Jakarta, namun pasangan yang menikah di Bali pada 7 Mei lalu itu kabarnya tidak akan menyebar banyak undangan karena pesta pernikahan yang mereka gelar sangat private dan intimate. Aku kurang tahu bisa disclose itu, jadi masih belum terlalu bisa aku omongin sih. Pasti mirip-mirip sama yang kayak di Bali gitu. Konsepnya ada deh, benar. That's right. Ada, pokoknya nanti tungguin aja. Soalnya kita memang masih persiapan sih, jadi belum terlalu bisa aku spill. Yang pasti bentar deket-deket sini bakal ada announcement gitu. So ya ditunggu aja. Update-nya sih masih kita, ya itu masih proses. Jadi memang kesibukannya di situ aja. Ini makanya juga langsung harus meeting lagi. Acara pesta pernikahannya semakin dekat, Maxi dan Luna jadi makin sibuk melakukan persiapan. Karena itu, Luna mengurangi aktivitas kerjanya agar tidak kelelahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi belakangan beredar kabar Luna tengah berbadan 2 alias hamil anak kembar setelah mengikuti terapi kehamilan di Jerman. Itu beritanya dari mana? Tapi yang pasti amin aja. Amin, doain aja. Thank you ya. Udah selesai terapi day 2. Jadi kita habis terapi tadi, ada imunoterapi sama Dr. Fred. Itu di situ tuh, di situ gedungnya. Sekarang kita jalan-jalan. 2 bulan menjadi pasangan suami istri, Luna Maya dan Maxime Bauthier tak hanya ngebut ingin dapat momongan, namun juga masih melakukan adaptasi dengan sifat dan kebiasaan pasangannya. Seperti yang terlihat pada video berikut ini. Ketika Maxime seperti mengeluarkan curahan hatinya menginginkan Luna menjadi istri yang nurut kepada suami. Tak mau kalah, Luna balas mengungkap kekurangan Maxime. Istri harus Nurut. 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 nurut tuh gampang apa susah? Susah kayaknya. Kenapa? Spellingnya aja dia bingung. Yang ditanya udah lagi. Turun. Oke, istri harus nurut, diusahakan ya. Kalau suami harus apa, Max? Memberikan kan? Mengerti. Semuanya. Enggak, mengerti. Harus mengerti istrinya. Tidak paham istrinya kenapa. Ya tadi hari ini tidak paham istrinya kenapa. Kamu nurut aja. Kita banyak didoain orang loh. Jadi kalau kamu marah-marah sama aku, kamu harus ingat hari itu. Kok aku yang ingetin, Bebe? Kamu ingat ya, banyak yang doain kamu. Kita. Jadi kalau kamu marah-marah, kamu tuh ingat tuh orang. Aku juga enggak. Kamu komplain terus soalnya. Anyways. Putra mendiang Vanessa Angel dan Febri Adriansyah genap berumur 5 tahun 14 Juli kemarin. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Gala selalu dirayakan dengan pesta meriah dan kali ini pesta digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Gala yang kelima, iya tahun depan insya Allah pengen SD ya, jadi aku excited banget. Katanya mama udah superhero terus kan, bosan, akhirnya dia milih tema Minecraft. Terharu banget ya karena Gala sekarang udah bisa diajak ngobrol, udah pinter banget, udah mulai les piano, udah mulai les bahasa Inggris. Jadi makin terharu lah sama perkembangan dia yang semakin lama semakin pinter. Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Banyak selebriti hadir di pesta itu. Namun sayang di antara tamu yang hadir tak nampak kehadiran Dodi Sudrajat dan Mayang, yang notabene kakek dan tante Gala dari mendiang Vanessa. Anak ganteng, anak ganteng. Katanya ada acara ya, tapi Dedi kan nggak diundang gitu. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting nanti kadonya nyampe aja ke Gala.
Ya, lagi-lagi Dodi dan Mayang tak diundang di pesta ulang tahun Gala. Meski kecewa tak pernah sekalipun diundang oleh keluarga Haji Faisal, Dodi dan Mayang punya cara sendiri merayakan hari kelahiran Gala, yakni ziarah ke makam Vanessa Angel dan Feby. Keduanya juga selalu menyiapkan kado ulang tahun buat Gala. Nah ini kado Dedi nih buat Gala, besar banget. Baru kali ini tahun ini yang Dedi berikan spesial kado buat Gala tuh besarnya lumayan ya, 1,5 meter kali 1 meter lah besarnya nih. Soalnya motor kecil mini gitu ya. Tak hanya itu, sebelumnya Mayang sempat menghubungi Oma Gala, Ibu Dewi, lewat WhatsApp untuk menyampaikan keinginannya bertemu Gala tepat di hari ulang tahunnya. Keinginan Mayang langsung ditolak Oma Gala dengan alasan akan merayakan ulang tahun Gala di Bali. Ya, aku sih mungkin nanti kali ya Galanya berangkat ke Bali after dari ngerayain mungkin gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa kalau emang misalkan Bu Dewi dan Gala mau liburan ke Bali ya nggak apa-apa gitu. Lantas apa alasan Oma Gala tak mengizinkan Mayang dan Dodi bertemu Gala? Bahkan diundang ke pesta ulang tahunnya pun tidak. Padahal pesta digelar di Jakarta. Saya nggak ada masalah. Bagi saya merasa nggak ada, anggap aja nggak ada persoalan lah, nggak ada masalah. Kalau memang dia mau datang, ya datanglah kan begitu. Undangannya aku undang-undang teman-teman terdekat, kerabat terdekat, saudara-saudara, sama teman sekelas sih. Aku nggak terlalu ngundang banyak orang karena untuk anak kecil ya, jadi pusing juga kalau pulang rame-rame. Kurang tahu ya kalau itu ya, karena sejauh ini sih belum ada yang hubungin aku ya. Kalau keluarga Kakanes, jadi hari ini ku ulang tahun. Meski hubungan keluarga Haji Faisal dan Dodi Sudrajat kembali memanas, hal itu tak mengurangi kebahagiaan Gala. Di pesta ulang tahun yang digelar dengan nuansa Minecraft itu, Gala mendapat banyak doa dan kado dari para tamu yang hadir, diantaranya Verrel Bramasta. Kira-kira kasih kado apa ya Om Verrel? Tapi alhamdulillah yang penting udah ketemu sama Opa Gala, sama Oma Gala, sama Gala juga. Sekarang kembali kerja lagi. Karena menurut saya Opa Gala, Oma Gala, Vici, semua keluarga orang-orang baik. Orang-orang baik. Harus kan sih. Awas jatuh tangga, awas jatuh.